Oke, baik. Jadi Mas ini makasih sudah bergabung Mas Rofik, Mas Bagas, Mas Arya Duta, Mas Maureen Diko, Mas Hari Fajar, Mbak Rosida. Nah, ini banyak laki-lakinya. Jadi dalam mata kuliah Stupa 7 ini, seperti tadi saya singgung di depan, saya diminta untuk mengampu mata kuliah ini. Jadi ini yang kedua kalinya ya, mata kuliah ini pertama kita tawarkan semester lalu ini adalah yang kedua. Jadi ini menjadi satu tantangan sebenarnya buat saya untuk mendampingi teman-teman untuk bisa selesai. Saya akan cerita sedikit tentang tema, bahwa tema yang akan diangkat itu adalah how the pandemic shape your life. Jadi bagaimana pandemi itu mempengaruhi kehidupan kita ya dalam dalam desain. Nah, kalau di kesempatan Stupa 6 kemarin, kita sebenarnya sudah mulai belajar tentang research based design dalam konteks kawasan. Lalu dalam mata kuliah seminar penelitian juga sudah melakukan penelitian. Nah, tetapi dalam mata kuliah Stupa 7 ini kita akan mencoba dengan lebih seksama lagi bagaimana mengembangkan pendekatan desain yang berbasis penelitian. Ya, jadi ini nanti akan kita coba seperti itu. Nah, mata kuliah ini seperti tadi yang saya singgung ya, ada apa namanya menjadi media untuk berlatih merancang berdasarkan dengan fakta, berdasarkan hasil penelitian, khususnya berkaitan dengan topik arsitektur Islam dan isu-isu yang sangat relevan sekarang. Oke. Nah, saya kira ini tidak perlu saya baca panjang lebar bahwa isu yang terjadi sekarang sesuai dengan masa pandemi itu ya sudah barang tentu membuat banyak perubahan. Nah, lalu di mata kuliah ini mahasiswa diharapkan untuk memahami masalah dan tantangan yang terjadi selama pandemi itu di lingkungan masing-masing. Nah, yang agak berbeda lalu di mata kuliah Stupa biasanya ada bagian yang kita bicara tentang tugas kelompok, lalu semua mahasiswa juga mendapatkan tugas yang sama, tapi di dalam Stupa 7 ini ada kemungkinan nanti setiap orang akan mempunyai tugas yang berbeda atau mempunyai apa namanya target yang berbeda ya, karena tergantung pada masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh kalian sendiri. Ya, baik. Yang pertama, ini ada tujuan pembelajarannya adalah mengaplikasikan ilmu ke dunia nyata untuk permasalahan yang ada di lingkungan terdekat, merancang karya mahasiswa dengan pendekatan critical thinking, menyusun skematik desain, lalu menyusun laporan kecil sebagai langkah awal SKPA. Jadi ini menjadi sebenarnya studio kecil ya untuk sebelum maju ke SKPA. Di kurikulum yang lama ini mata kuliah ini belum ada, jadi mata kuliah ini baru ada semester lalu di kurikulum baru sebagai upaya untuk supaya teman-teman masih tetap fresh berkaitan dengan studio. Karena yang terjadi biasanya kalian itu vakum satu semester sebelum SKPA, jadi tergagap-gagap pada saat lalu harus masuk studio. Nah, kita mencoba untuk membuat studio ini agak lebih rileks, tetapi tetap ada outputnya itu desain, sekaligus untuk latihan menuju ke SKPA. Nah, dari capaian pembelajaran itu ini saya sampaikan juga sekalian bahwa ada apa namanya capaian pembelajaran yang ditargetkan itu ada 4 ya, ada 5 maaf ya. Jadi yang pertama adalah merorganisasi cara berpikir ilmiah atau problem solving. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan memahami prinsip dasar research based design dan lain-lain. Lalu ada mengembangkan teknik komunikasi arsitektural, lalu ada merekomendasikan sains, teknologi, dan pendukung arsitektur, mendesain arsitektur, lalu yang terakhir adalah mendesain arsitektur yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Nah, lalu kalau kita breakdown menjadi pertemuan mata kuliah, itu kita bisa bagi seperti ini. Pekan ini seharusnya Rabu kemarin, tapi mohon maaf karena ada situasi khusus sehingga saya tidak bisa mengajar hari Rabu kemarin, sehingga terpaksa kita geser Kamis siang.
intinya adalah setiap pekan kita akan ada satu pertemuan untuk membahas setiap satu materi. Ya, jadi di sini hari ini adalah pemahaman terkait dengan mekanisme kuliah. Pekan depan kita akan mulai bicara tentang teori problem seeking. Ya. Lalu nanti Rabu berikutnya ada observasi lapangan, eksplorasi permasalahan, lalu ada brainstorming gagasan, dan lain-lain, dan seterusnya. Nah, nanti pada saat sebelum UTS, saya berharap teman-teman akan membantu bersiap-siap untuk menyusun laporan sederhana berkaitan dengan hasil eksperimen atau hasil observasi lapangan yang dilakukan di masa sebelum UTS. Nah, pada saat setelah UTS itu nanti akan ada masa untuk eksplorasi desain melalui pendekatan eksperimental. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa pendekatan yang kita coba angkat di sini adalah research based design. Jadi desain atau karya rancangan yang berdasarkan landasan yang lebih ilmiah itu ya. Jadi berdasarkan pendekatan penelitian, pendekatan data dan sebagainya. Nah, itu perlu ada siklus testing ya. Jadi kita perlu tes yang namanya kalau kita sudah membuat satu desain, kalau biasanya ya teman-teman itu kan membuat ada data ya, lalu ada masalah misalnya begitu ya. Ada masalah, lalu muncullah desain tiba-tiba begitu ya. Ya biasanya seperti itu. Selesai di sini. Nah, sementara yang namanya research based design itu nanti desain yang sudah kita usulkan ini perlu kita tes dulu. Ya, kita perlu tes dulu dalam rangka apa? Untuk ngecek apakah desain itu sudah betul atau belum. Jadi nanti kita akan siklusnya itu balik lagi ke sini. Ya, jadi nanti kita akan lihat misalnya bahwa desain ini ternyata belum menjawab permasalahan atau sudah menjawab masalahnya tetapi belum optimal, ya mari kita coba optimalkan. Jadi nanti akan ada proses desain yang berputar. Jadi tidak hanya satu siklus, tetapi mungkin siklusnya akan berputar seperti itu. Nah, ini saya kira yang agak baru di dalam mata kuliah Stupa 7 ya. Nah, kalau sudah final ya baru nanti ini kita develop menjadi desain final ya. Seperti itu. Jadi proses desain yang terakhir itu sebenarnya melalui proses. Nah, ini kalau dalam konteks yang sekarang kalian banyak pahami itu kalian sering menganggapnya sebagai transformasi desain. Ya, transformasi desain. Jadi yang selama ini kalian anggap sebagai transformasi desain itu kadang-kadang hanya konsep saja selesai ya. Tetapi bahwa desain itu perubahannya misalnya awalnya seperti ini lalu melakukan verifikasi, validasi, lalu muncul desain baru yang kedua, lalu masih belum optimal lagi, kita tes lagi, lalu harus muncul desain yang ketiga gitu ya. Itu desain 1, 2, 3 itulah yang sebenarnya adalah transformasi desain, bahwa desain 1 berubah menjadi desain 2, desain 2 berubah menjadi desain 3, lalu itulah yang menjadi desain final. Kira-kira seperti itu. Produk akhir tentu saja akan sama dengan mata kuliah Stupa yang lain, yang nanti akan kita kumpulkan di menjelang UAS dalam bentuk poster ya, dan dalam bentuk mungkin video. Jadi saya perlu ceritakan ya, dalam kesempatan Stupa 7 yang semester lalu itu laporan hasil eksperimen ini banyak yang lalu dikaitkan dengan mata kuliah seminar penelitian. Ya, jadi kaitan antara seminar penelitian dengan Stupa 7 itu nanti akan kelihatan di sana. Jadi Stupa seminar penelitian yang sudah dilakukan itu nanti sampai outputnya sampai desain ya, sampai ke desain. Kira-kira seperti itu. Oke, terus metode perkuliahannya adalah blended, jadi antara online dan offline seperti diketahui Mas Mbak. Sementara ini 4 pertemuan pertama atau 1 bulan pertama ini kita pertemuannya masih akan tetap online karena situasinya masih belum menentu. Nah, sambil menunggu nanti evaluasi berikutnya, kalau sekiranya nanti akan kita adakan offline ya nanti kita akan umumkan. Atau mungkin bisa jadi teman-teman ini ada beberapa yang memang situasinya sulit kalau untuk kuliah offline ya. Jadi saya tidak menutup kemungkinan untuk kuliah itu tetap kita adakan secara blended nanti bahkan setelah UAS atau UTS sekalipun ya. Jadi kalau
Misalnya ya, kalian ada yang tinggal di luar Jawa. Ini ada nggak yang tinggal di luar kota Solo yang dalam radius agak jauh? Mas Rofik tinggal di mana? Saya Ponorogo, Pak. Oh, Ponorogo nggak jauh ya. Mas Bagas? Saya Seragen. Oh, dekat. Mas Moiren Diko? Purwodadi, Pak. Purwodadi lumayan jauh ya. Eh, tapi ini sekarang posisi di Solo atau di Purwodadi, Mas Maurin? Di Solo, Pak. Oh, di Solo. Oke. Saya manggilnya Mas Diko atau Mas Maurin atau siapa? Namamu bagus banget. Jadi Kalau bebas, Pak. Moren boleh, Diko boleh. teman-teman biasanya manggil apa? Moren. Moren. Oke, Moren ya. Baik. Nah, Mas Arya Duta tinggal di mana, Mas Arya Duta? Pekalongan, Pak, tapi ini lagi di Solo. Oh, Pekalongan, tapi sekarang posisi sudah di Solo ya? Iya. Oh, oke, berarti nggak masalah. Mas Nasyad, Kak Fabdi? Saya Kebumen, Pak. Kebumen. Posisi sekarang di Kebumen atau di Solo? Di Solo, Pak. Di Solo juga. Oke. Mbak Rosida. Mbak Rosida di mana posisi? Di Karanganyar, Pak. Di Karanganyar ya, berarti dekat ya. Oke. Mbak Nurul Azizah? Saya di Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Itu sekarang masih di Surabaya juga? Iya, masih, Pak. Oke. Jadi nanti Mbak Nurul Azizah tidak perlu khawatir buru-buru ke Solo, karena memang pertemuan kita masih akan online beberapa waktu. Kalaupun nanti sekiranya kita harus offline dan Mbak Nurul Azizah merasa lebih nyaman di Surabaya, nggak apa-apa. Nanti kita akan upayakan untuk bisa blended ya. Nah, dan terakhir Mas Hari Fajar ada di mana, Mas Hari Fajar? Saya di Solo, Pak. Oh, di Solo saja. Oke, siap. Kita lanjut ya. Jadi kira-kira begitu. Kuliah diskusi ya nanti kita akan menyesuaikan ya. Nanti kita akan usahakan untuk setiap pekan tetap harus ada pertemuan. Tetapi ingat bahwa seperti halnya mata kuliah studio ya, itu nanti akan latihan dan tugas itu lebih banyak. Jadi latihan dan tugas mandiri ini porsinya lebih banyak, Nah, terkait dengan penugasan ini saya sampaikan juga di depan bahwa kita akan mencoba membuat research based design yang mempunyai kaitan dengan tema yang tadi sudah saya singgung ya. Boleh skalanya itu besar, boleh skalanya kecil ya, misalnya ruang kerja, ruang istirahat, rumah tinggal atau kawasan atau apa dan segala macam. Boleh objeknya itu interior, eksterior atau landscape. Luasannya itu juga boleh saya bebaskan ya antara 10 sampai dengan 500 meter persegi karena yang paling penting di sini adalah pendekatan research-nya itu. Ya, kalau luasannya hanya 10 meter persegi, tetapi research-nya itu sangat kental, tidak ada masalah. Ya, lokasi di mana boleh mengambil di sekitar rumah tinggal masing-masing atau kalau nanti kita sepakat kita boleh juga mengambil satu objek yang sama bisa. Misalnya di kampus, kaitannya dengan desain kampus pasca pandemi. Ya semuanya akan bicara satu objek, tapi nanti ya konsekuensinya Mbak Nurul Azizah terpaksa harus ke Solo kalau seperti itu misalnya. Nah, lalu saya akan tawarkan untuk mari kita integrasikan dengan tugas-tugas kalian yang lain. Boleh seminar penelitian, boleh KP, boleh mata kuliah pilihan, bahkan boleh SKPA dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bisa jadi setiap mahasiswa akan punya tema yang berbeda. Ya, tapi monggo nanti kita juga boleh diskusikan apakah kita mau mengambil tema yang berbeda atau tema yang sama. Nah, contohnya apa? Contohnya ya desain ornamen masjid. Nah, desain ornamen masjid yang seperti apa yang diinginkan. Nah, itu nanti kita akan kaji ya. Lalu hierarki antara ruang keluarga terkait dengan struktur sosial rumah tangga, desain ruang kerja dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Ini ada skema MBKM juga. Kalau kalian merasa bahwa Pak, saya kok seperti Mbak Nurul Azizah itu ya misalnya ya, saya memilih untuk kerja mandiri saja Pak gitu ya. Boleh nggak apa-apa? Kita akan mengapresiasi itu ya dalam skema MBKM ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka kalau Mbak Nurul Azizah bisa menunjukkan keterlibatan dalam sebuah kegiatan selama 14 hari ya selama 2 pekan berturut-turut itu selama lebih dari 11 jam per hari. Jadi misalnya dapat project ya, dapat project itu nanti akan bisa kita apresiasi sebagai mata kuliah ini. Tetapi tetap harus menyusun laporan ya. Jadi bukan hanya begitu saja tapi harus menyusun laporan.
atau selama 28 hari atau hampir 1 bulan, tetapi yang 1 harinya itu hanya 5,5 jam atau part time. Jadi kalau yang 2 pekan itu adalah full time, kalau yang 4 pekan itu adalah part time. Nah, ini bisa kita apresiasi seperti itu. Prodi mengizinkan. Ya, jadi ini dalam rangka untuk mengapresiasi teman-teman yang punya kegiatan proyek atau kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat yang relevan. Nah, nanti asesmennya itu akan kita lakukan dengan beberapa macam. Yang pertama adalah schematic design report. Jadi akan ada laporan sederhana, laporan semacam laporan desain begitu. Lalu ada poster desain, lalu ada juga draft atau publikasi naskah publikasi ilmiah. Jadi ada 3 luaran seperti itu. Nah, ini adalah penilaiannya. Jadi nanti untuk partisipasi tugas itu nilainya sampai dengan 40%. Ingat ya, ini porsinya besar sekali. Nah, ini nanti akan asesmennya melalui apa? Melalui logbook, melalui sketsa yang dikumpulkan, melalui diskusi dan sebagainya. Nanti kita akan catat, ada dokumentasi. Lalu UTS itu nanti 30%. Ya, jadi ini UTS itu penting ya, karena nilainya 30%. UAS juga nanti nilainya ada 35%. Saya kira itu. Monggo ada yang mau didiskusikan dulu, teman-teman, Mas Mbak sekalian, monggo. Ini pengantar saja sedikit, jadi kuliah ini saya kira tidak banyak. Nanti kita akan lalu bicara tentang apa yang akan kita lakukan berikutnya. Monggo kalau ada diskusi. Saya menduga mungkin kalian bingung ini kon ngopo tuh saja nih. Mas Bagas guyu. Nanti kalau sudah masuk ke bagian yang lebih detail, saya akan tunjukkan seperti apa. Monggo kalau ada yang mau tanya. Lanjut? Oke, baik, Mas Mbak. Mata kuliah ini lalu akan saya rancang. Ini adalah lampiran daftar kalender akademis saja untuk pertimbangan. Nah, saya akan ini tadi Mas Hari ada, Mbak Rosida ada, Mas Nasyat ada, Mas Rofik ada, Arya Duta ada, Mas Bagas ada, Mas Moren Diko ada ya. Yang tidak ada Mbak Jusna dan Mas Sulaiman. Oke. Jadi ada, ya bagus ini alhamdulillah ada 7 di antara 9. Oke, nah sekarang saya mau tanya, karena ini seperti tadi saya sampaikan di depan, mata kuliah ini saya rancang sebenarnya untuk dalam rangka ingin membantu teman-teman mahasiswa ini dalam rangka menyelesaikan tugas yang lain di mata kuliah yang lain. Nah sekarang coba saya akan identifikasi, mulai dari yang pertama dulu deh, Mas Hari Fajar. Mas Hari Fajar boleh over microphone. Oke, Pak. Oke, Mas Hari Fajar, ini saya memanggilnya biasanya apa, Mas Hari atau Mas Fajar? Fajar, Pak, biasanya dipanggil. Oh, biasanya malah Fajar ya, oke. Mas Fajar, saya mau tanya sekarang ambil mata kuliah apa saja, Mas? Oke. Saya rodok ra krungu Mas Fajar, sorry. SP ya? Iya, Pak. Oke, SP. Ada yang lain? Stupa 6? Stupa 6. Oh, Stupa 6. Terus apa meneh? Iya. KP? Sama ulang ruang dalam. Oh, ruang dalam. Iya, sama Oke. KP KP juga. juga? Sama KP juga, Pak. Oke, baik. Nah, ini Mas Fajar, saya akan menawarkan Mas Fajar, ini mata kuliah ini akan digabung, akan istilahnya itu di top up dengan mana? Apakah SP atau KP atau Stupa? Nah, kalau Stupa 6 saya kira tidak ya. Jadi saya hapus saja yang Stupa 6 karena itu sudah sendiri. Mau yang mana? Mau SP atau ruang dalam atau KP? Jadi nanti saya akan membantu untuk melancarkan atau mengerjakan SP itu ya. Tetapi kita outputnya sampai desain. Monggo, Mas Fajar. Ke SP sih, Pak, kalau saya. SP aja ya. Oke. Sudah ada temanya? Ya. Yang Saat ini dibayangkan? masih belum, Pak. Tapi kalau kemarin saya mau temanya di itu, Pak. Rumah makan yang apa itu dengan desainnya Apa? sirkuler. Jadi tradisional Jawa, Pak. Rumah makan tradisional? Anu, Pak, ya. Gitu ya? Ya, karena
Vernakuler. Ya, Oke. ya, vernakuler. Oke, baik. Oke, Mas Fajar itu ya SP ya. Nah, sekarang saya tanya Mbak Rosida. Mbak Rosida, halo. Iya, Pak, sebentar. Oke. Mata kuliah apa saja Mbak yang diambil Mbak? SP, HP, KP juga. Stupa 6. Stupa 6 juga, terus? Udah, Pak, itu. Udah itu aja ya. Nah, ini Stupa 6 enggak saya tawarkan mau dijadikan satu dengan SP atau KP. Maksudnya Pak dijadiin satu gimana? Jadi begini, nanti tugas-tugas yang ada di Stupa 7 ini akan saya kaitkan dengan SP-nya Mbak Rosida. Oh, Jadi kalau SP itu kan biasanya outputnya, luarannya itu kan hanya sampai dengan memahami masalah, mencari data, kesimpulan gitu toh. iya. Nah, tapi saya tekankan lagi, Stupa 7 nanti outputnya sampai desain. Jadi pada saat kalau di SP itu menemukan masalah ABC begitu, solusinya apa? Dari sisi desain itu Mbak Rosida akan harus sampai ke sana. Itu yang menjadi tugas dari Stupa 7. Tapi bukan hanya desain, tapi lalu desain itu nanti harus dites, dikaji kelebihan kekurangannya, dimodifikasi lagi kalau masih kurang, lalu dites lagi, dimodifikasi lagi gitu. KP saya tuh KP-nya tentang apa? jadinya perbeda apa? Sebentar, Pak. Lupa. Oke. Mas Nasyad siap-siap setelah ini ya. Perbedaan kenyamanan temperatur antar rumah tinggal tradisional dengan masjid sekitar. Rumah dan masjid ya. Iya. Ini SP-nya. Iya, Pak. Oke, kalau KP? Kalau KP belum dapat sih, Pak. Baru Belum mau. terdapat. Berarti nanti akan dijadikan satu dengan SP saja. Kalau bisa SP saja, Pak. Oke, baik. Nanti kita coba diskusikan ini ya. Nanti saya akan bantu untuk bagaimana caranya mengkaitkan dengan itu dari aspek desain. Karena kalau ini SP ya, contoh yang di apa namanya Mbak Rosida ini kan perbedaan kenyamanan temperatur rumah dan masjid itu kan hanya sampai dengan ya sudah masjid itu kenyamanannya berapa, rumah itu berapa, tapi nanti pada saat kita bicara tentang desain ya harus bisa mendesain masjid yang nyaman, mendesain rumah yang nyaman, begitu. Terbayang? Terbayang ya, Mbak Rosida ya? Ya, sudah, Pak. Oke, baik. Mas Nasyad? Siap, Pak. Oke, Mas Nasyad, monggo. Mata kuliah apa, Mas, yang sekarang diambil? Saya sekarang ngambil mata kuliah Stupa 7, Stupa 6, KP, dan SP. KP dan SP juga ya. Mau dengan SP atau KP? Kalau SP, kan kemarin masih pengajuan judul ya, Pak. Ada 2 judul. Ada 2 judul, tapi itu belum di ACC. Nggak apa-apa, Yang sekarang judulnya apa yang kemarin terbayang? Kalau yang diajukan itu pengaruh implementasi BIM terhadap proses perancangan bangunan. Oke, implementasi BIM ya? Iya. Pada perancangan. Oke, terus yang lain? Yang satu lagi itu perbandingan antara budaya merokok di ruang publik antara kampus UMS Kampus 1 dan UMS Kampus 2. Di ruang publik di Kampus 1, Kampus 2 ya? Iya. Oh, dan pengaruhnya terhadap kenyamanan komunal. Kenyamanan komunal. Ini saya tanya, by the way ya, Mas Nasyad merokok? Bukan, Pak. Bukan. Oh, justru karena itu lalu akan lihat ya seberapa pengaruhnya ya. Oke. Good. Iya, Pak. Oke, ini sementara saya catat dulu begini. Nanti yang tahap berikutnya kita diskusikan setelah ini. Oke. Baik, saya pindah dulu ke Mas Rofik. Mas Rofik. Iya, baik, Pak. Mas Rofik, apa mata kuliah yang diambil sekarang? Mata kuliah diambil semester ini Stupa 6, Stupa 7, SP. SP juga ya? Iya. KP? KP enggak, Pak? KP enggak. Berarti kalau begitu dengan SP saja ya? Iya, Pak. Dengan SP saja. Baik, SP ini apa judulnya, Mas?
Analisis potensi wisata pada Telaga Ngebel, Ponorogo Telaga sebagai Ngebel. strategi recreational waterfront design. Oke. Oke, baik. Nah, ini Mas Rofik tak kasih Ya. gambaran ya. Kalau di dalam seminar penelitian kan paling nanti akan hanya bicara tentang analisis potensi. Ya. Gitu. Tapi nanti karena kita bicara tentang stupa 7, outputnya ini akan sampai dengan desain. Ngono. Paham ya? Jadi iki tok lanjut ke sampai dengan desain. Gitu kira-kira. Ya. Oke, baik. Lanjut Mas Arya Duta. Iya, Pak. Oke. Mata kuliah apa Mas yang diambil sekarang? Stupa 6, dokumentasi arsitektural, KP, SP, sama Stupa 7, Pak. Oke. Monggo, mau dengan mana mata kuliah ini nanti akan dikaitkan? SP, Pak, mungkin. SP saja ya. Sudah terbayang topiknya apa? Sudah. Tingkat kenyamanan termal lab arsitektur UMS, terutama pada musola ruang dosen. Oke. Tingkat kenyamanan apa, Mas? Termal. Ruang dosen, dan musola. Iya. Oke. Baik. Mas Bagas. Baik, Pak. Oke, monggo Mas Bagas, mata kuliah apa? Saya semester ini ambil Stupa 6, Stupa 7, SP. SP juga ya? Ya. Oke, baik. Kalau gitu SP ini apa temanya, Mas Bagas? Terbayang sudah? Ya, rencana saya sih belum ngisi pendaftaran, tapi rencana nanti ambil analisis potensi wisata pada Desa Sangiran sebagai strategi wisata bersejarah di Kota Sragen, Mas. Oke, Sangiran ya? Iya, Pak. Wisata sejarah ya? Wisata sejarah. Oke, baik. Iya. Jadi nanti sama juga Mas Bagas ya, outputnya harus sampai desain. Oh, iya, Pak. Kalau biasanya kan hanya koleksi informasi ya, tapi ini nanti Ya, harus sampai dengan desain. Oke. Mas Morin. Mas Moren. Aduh, Mas Moren. Oh, hilang. Mas Moren. Pak, maaf, Pak, Zoom saya error. Saya masuk di Oh, di tempatnya Bagas. Ya, oh, kalian di tempat satu kos. Ya, oke. Ya, monggo piye Mas Moren. Mata kuliah apa yang diambil? SP juga, Pak. SP apa temanya sing terbayang sudah? Kalau kemungkinan itu Pak, apa potensi apa komunitas community center di Purwodadi gitu loh, Pak. Community center ya. Ya. Community center di Purwodadi. Oke. Ada yang lain? Kemungkinan yang lain? Ini sudah diajukan itu? Belum, Mbak. Belum ya. Baik. Oke, Mas, Mbak. Ini alhamdulillah sudah teridentifikasi kalian semuanya, kalau saya boleh bilang ini ya semuanya ya. Mohon maaf Pak, saya belum. Ya Allah, Mbak Nurul, saya kok nggak ada namanya di situ ya di daftar. Oh, sorry, tak tulis saja ya. NIM-nya piro, Mbak? D301800097. 1800097. Oke, maaf ya. Nurul. Nggih, Pak. Nurul Aziza. Aziza. Oke. Aku ki mau kita ono siji meneh kok orang ngono daftare. Saya download nama ini kan dari apa Mbak Nurul, monggo. Itu Pak, apa? Saya ambil 24 SKS. Mungkin kira-kira KP aja, Pak. KP aja ya. Kalau SP ngambil enggak? Enggak, boten, Pak. Boten KP. KP-nya di mana sudah ketahuan? Saya belum mungkin ya? Belum tahu, tapi rencana? Kira-kira ke proyek real estate gitu, Pak. Oke, proyek real estate ya. Oke, ini tak tulis dulu begini. Nah, sekarang saya mau tanya dulu mata kuliah yang lain apa, Mbak? Sambil saya tak mencoba melihat kemungkinannya kemana nanti. Dokumentasi arsitektural. Dokumentasi arsitektur. Arsitektur tradisional Jawa Islam. Arsitektur tradisional Jawa. Arsitektur parametrik. Terus?
Teknologi dan material sama sejarah arsitektur Islam. Teknologi material, sejarah, Arsitektur arsitektur, Islam. Islam. Mudah Islam. banget ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Ini saya akan kembalikan ke Mbak Nurul sih sebenarnya yang kira-kira berpotensi untuk masuk sampai ke desain itu yang mana? Boleh arsitektur parametrik malah Mbak. Begitu Pak. Karena kan nanti akan lalu Mbak Nurul belajar tentang arsitektur parametrik secara teori toh. Nggih. Lah mengko sisan digawe desainnya. Ngono. Jadi lalu dites sekalian, terus nanti parameternya diganti, keluar desain yang lain, parameternya diganti, keluar desain yang lain, begitu. Oh, kalau begitu saya ikut saran Bapak aja. Itu kalau arsitektur parametrik, tapi bisa juga sejarah arsitektur Islam, misalnya berkaitan dengan desain yang mengakomodasi nilai-nilai keislaman seperti apa untuk rumah tinggal, untuk kantor, untuk apa gitu. Jadi ini kebetulan teman-temanmu semua tadi SP, tapi tidak lalu harus semua SP. Atau kalau misalnya mau KP juga nggak apa-apa, proyek real estate. Jadi nanti desainmu adalah desain real estate, kawasan atau rumah begitu. Monggo, ini tak catat dulu yang memungkinkan. Nanti saya akan minta Mbak Nurul untuk memutuskan. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, gitu ya, Mas Mbak. Ada sekian banyak SP, ada 9 SP dan 1 yang bukan SP. Apapun itu, ingat bahwa saya ingin menegaskan lagi bahwa mata kuliah Stupa 7 ini saya membayangkan akan justru membantu teman-teman mahasiswa ini melakukan baik itu penelitian atau mata kuliah yang lain dalam konteks dengan luaran yang lebih jelas gitu ya, sampai dengan ke desain. Nah, oleh karena itu, target pertama kita, saya akan minta tolong kepada setiap teman-teman mahasiswa ini adalah next-nya ya. Ya, ini silahkan Mas membuat kajian literatur yang relevan dengan atau kajian pustaka ya. Kajian pustaka yang relevan dengan topik itu. Jadi ini jangan lama-lama, harus dalam pekan depan sudah ketemu. Misalnya Mas Bagas, siapa tadi? Mas Nasyat ya, Mas Nasyat tadi kan masih ada kebingungan mau yang kaitannya dengan BIM atau mau kaitannya dengan rokok itu ya. Putuskan minggu depan. Ya, jadi ini juga sekaligus saya ngopiak-opiak supaya SP ini ndang rampung kan gitu. Dua-duanya bagus ya, mau BIM itu juga jarang sekali yang mengambil. Terkait dengan tema rokok ini juga saya kira topik yang cukup menarik. Monggo gitu ya. Nah, jadi saya akan minta tolong untuk satu kajian pustaka yang relevan dengan topik, lalu kedua adalah pastikan topik mana yang akan diambil. Nah, ini terutama yang masih bingung tadi kayak Mbak Nurul, terus Mas Nasyat gitu ya. Itu silahkan dipastikan dulu ya. Mana lalu kajian pustaka. Nah, kalau sudah, coba kalian melakukan observasi kecil-kecilan, ya, kecil-kecilan untuk melihat untuk melihat gambaran isu, ya, gambaran isunya seperti apa. Jadi nggak usah terlalu serius dulu, tapi kita gambaran kecil dulu. Contoh misalnya begini, Mas Nasyat akan mengambil kaitannya dengan BIM pada perancangan bangunan. Lakukan penelusuran informasi seberapa banyak sih BIM ini digunakan di Indonesia. Boleh melakukan dengan wawancara, melihat di sumber yang ada, dan lain-lain. Atau kalau misalnya mau bicara tentang ruang merokok ini, ruang merokok di kampus itu ada di mana saja, dipetakan sedikit, berapa banyak orang yang melakukan itu, situasinya seperti apa. Jadi yang ringan-ringan dulu, jadi saya kira itu bisa menjadi pembuka untuk diskusi. Mas Rofik misalnya tadi bicara tentang wisata Tegal, Nobel, Ponorogo. Nah, lakukan pencarian informasi sederhana, lokasinya di mana, sekarang kondisinya seperti apa,
petanya ada atau tidak, gitu-gitu. Ya. Terus area duta, Mas area duta ya, misalnya di ruang dosen dan musola itu sekarang seperti apa, segala macam. Nah, pekan depan saya akan minta semua itu dibuat menjadi laporan sederhana saja dalam bentuk PowerPoint saja boleh. Ya, PowerPoint misalnya 3 slide gitu. 3 slide ya, masing-masing nanti silakan bicara tentang itu. Ini tidak dihitung judulnya ya. Judul itu judul kita hitung mungkin ya, satu judul, yang kedua adalah latar belakang latar belakang atau isu ya. Yang ketiga adalah kajian pustaka apa yang kalian dapatkan gitu ya, kajian pustakanya. Nah, ini yang ini dua halaman boleh. Jadi ini 4 slide ya, 4 slide saja kalau gitu. Ya, jadi sudah tak hitung itu satu judul, 2 latar belakang. Nah, ini yang kajian pustaka ini dua slide. Kira-kira itu nanti untuk bahan diskusi kita pekan depan. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Oke, ini untuk percepatan tadi loh, saya lagi-lagi ingin membantu teman-teman menyelesaikan SP dan mata kuliah yang lain. Nah, bagaimana dengan Mbak Nurul Aziza? Kan KP belum mulai. Nah, ya kalau memang akan proyeknya real estate, sekarang cari informasi tentang real estate. Apa saja yang relevan gitu ya. Atau kalau mau bicara tentang arsitektur parametrik yang seperti apa yang nanti akan dibayangkan. Ya, intinya adalah coba melakukan observasi atau penelitian kecil-kecilan atau mencari data kecil-kecilan untuk melihat isunya apa, lalu teori-teori yang relevan apa. Itu ya. Nah, ini nanti akan dikumpulkan kapan? Kita kumpulkan, kita akan kuliah hari Rabu pagi insya Allah ya. Nanti kita kumpulkan, dikumpulkan Selasa malam. Ya, Selasa tanggal berapa pekan depan ya? Pas setelah libur insya Allah. Tanggal 1 ya, 1 Maret 2022 malam saja nggak apa-apa ya. 22 ya. Jadi nanti kita apa namanya? Gunakan untuk kuliah. Nah, dikumpulkan di mana? Nah, saya minta untuk dikumpulkan di Open Learning ya. Open Learning Stupa 7. Nah, Open Learning Stupa 7-nya itu nanti akan saya share di grup saja dalam waktu singkat. Paling tidak nanti sebelum Selasa semoga sudah bisa muncul linknya sehingga kalian bisa mengumpulkan di sana. Oke. Baik, kira-kira begitu. Ada yang belum familiar dengan Open Learning? Saya kira sudah semua ya. Kalau belum nggak apa-apa, nanti disampaikan di grup saja, Pak. Saya kok belum paham ya. Gimana dong caranya? Nanti kita coba selesaikan bareng-bareng. Oke, gitu. Monggo ada diskusi, Mas Moren, Mbak Rosida, Mas Arya Duta, Mas Nasyad, Mas Hari, Mas Fajar, Mas Bagas, Mas Rofik. Cukup? Jelas? Oke. Kalau nanti ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan di grup saja, jangan japri ya. Jangan japri, kenapa? Supaya nanti kalau saya menjawab itu teman-teman yang lain juga bisa melihat informasinya. Kalau saya dijapri nanti informasinya saya share ya hanya untuk yang bersangkutan yang dapat informasi, tapi teman-teman yang lain tidak ada. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada diskusi, pekan depan kita akan diskusi lebih seru, insya Allah. Saya akan membantu untuk merenahke istilahnya ya, bagaimana penelitian dan lain-lain ini nanti kita bisa lakukan bareng-bareng. Oke, pesan saya satu, kita akan usahakan kuliah lagi nanti hari Rabu tanggal 2. Semoga tidak ada perubahan. Ya, kadang-kadang perubahan terjadi di last minute itu, tetapi insya Allah akan tetap ada kuliah. Yang kedua, saya mohon nanti pekan depan teman-teman bisa join dengan lebih dengan lebih proper ya. Jadi ya di jadwal kuliah itu nanti di saat presentasi itu ya join dengan laptop, terus on cam, terus juga kalau bisa menggunakan headset yang
Ya seperti punya saya ini cukup kok. Ini hanya harga 20.000 udah cukup. Maksudnya kalau suaranya dengan suara laptop kadang-kadang tidak terdengar jelas ya, ada noise dan sebagainya. Kira-kira itu. Itu nggih, cukup nggih. Monggo kalau ada diskusi silahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Jadi ini kuliah pengantar saja sebentar ya, tapi nanti pekan depan kita akan lebih lama. Nanti saya akan share ini file ini di grup. Oke. Oke, baik, terima kasih banyak. Kalau tidak ada diskusi, kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Mbak. Silakan beristirahat, lanjut dengan tugas yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami tak tutup ya.